Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azi Fani Safara, NIM 200260024 dari Prodi Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video saya kali ini, saya akan mereview materi pertemuan pertama sampai akhir pada mata kuliah skema klasifikasi arsip, yaitu dasar-dasar organisasi, arsip, klasifikasi arsip, indeks arsip, pemberkasan arsip, skema klasifikasi perbankan dan perguruan tinggi. Dan masuk kepada dasar-dasar organisasi. Pengertian organisasi yaitu kegiatan seseorang atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan yang tujuan tersebut akan dicapai bersama dengan anggota organisasi melalui kerjasamanya. Dan ada manfaat organisasi yaitu meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi, dapat mencapai tujuan, dan menjadi motivasi dalam membangkit jiwa pemimpin. Organisasi ada dua, yaitu organisasi statis dan dinamis. Organisasi statis itu organisasi yang bekerja sama antar kelompok untuk tujuan bersama. Sedangkan organisasi dinamis, organisasi sebagai sistem interaksi formal maupun tidak formal. Organisasi memiliki faktor, yaitu adanya kerjasama, bertujuan jelas, adanya kelompok masyarakat. Dan masuk kepada arsip. Arsip adalah kegiatan yang berupa informasi berbentuk lembaga, organisasi, atau perorangan dalam kegiatannya. Syaratnya yaitu kumpulan warkat, disimpan menurut sistem, mempunyai nilai guna. Arsip mempunyai jenis dan macam-macam arsipnya. Jenis arsip yaitu menurut subjek atau isinya, menurut sifat, menurut fungsi, menurut keasliannya, dan nilai guna, serta lain-lain. Sedangkan macam-macam arsip yaitu penyimpanan dan pemeliharaan, arsip primer dan sekunder, makro dan mikro arsip, arsip pribadi dan tidak pribadi. Dan masuk kepada klasifikasi arsip. Klasifikasi arsip adalah pengelompokan menurut urusan secara logis, kronologis, dan sistematis. Manfaatnya untuk mempedomani penataan arsip, informasi kegiatan, mendukung penyusutan arsip, dan lain-lain. Syarat penyusunan yaitu terpelihara, tahapan kegiatan jika bermasalah tidak bisa dikronologis hanya dengan abjad saja yang diurutkan. Dan jika berhubung logis dengan skema klasifikasi itu termasuk syarat. Syarat penyusunan skema klasifikasi arsip. Dan klasifikasi arsip memiliki tujuan yaitu untuk menjamin pengelolaan yang aktif. Dan cara penyusunannya dengan melakukan analisis, disusun berdasarkan fungsi, dan kode ditambah untuk memudahkan penyebutannya. Unsur klasifikasi ada dua, yaitu kelompok informasi arsip, kode arsip, dan kelompok informasi arsip itu unsur fungsinya, struktur organisasi, masalah atau objek. Sedangkan kode arsip yaitu identifikasi tugas dan fungsi, pengelompokan subjek atau masalah, menentukan judul, subjek, menentukan kode klasifikasi arsip. Selanjutnya indeks. Indeks adalah label yang menentukan kode arsip. Indeks memiliki jenis penulisan seperti nama orang, nama organisasi, nama wilayah, nama benda, nomor, dan subjek masalah. Indeks relatif dan daftar indeks.
Indeks relatif itu daftar skema yang disusun berdasarkan urutan abjad. Perbedaan indeks dan daftar indeks yaitu indeks relatif disusun dari skema klasifikasi arsip, sedangkan daftar indeks disusun dari indeks berkas, dan indeks relatif diatur atas urutan abjad, sedangkan daftar indeks diatur dengan urutan abjad, serta indeks subjek disertai kode, sedangkan daftar indeks yang disertai kode. Dan terakhir, penetapan kode dalam penataan dan penyusunan berkas atau penemuan kembali, sedangkan daftar indeks penemuan kembali arsip yang diperlukan. Selanjutnya, pemberkasan arsip. Pemberkasan arsip merupakan kegiatan pengelolaan arsip secara pengelompokan dokumen menjadi berkas. Tujuannya yaitu ketetapan dan kecepatan, mengantisipasi, efisien dan dalam penggunaan, mempermudah penyusunan, mempermudah untuk mencari dokumen. Yang terakhir, skema klasifikasi perbankan dan perguruan tinggi. Lembaga perbankan, baik pemerintah maupun swasta, memiliki tugas yang sama, terutama terkait pengumpulan dana dan menyalurkan dana. Sedangkan perguruan tinggi berbeda dengan perbankan. Tugas dan fungsinya terkait tentang pendidikan, baik lembaga tinggi pemerintah maupun swasta, yang tugas, fungsi, serta kegiatannya sama. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.